Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pratiwi, Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, nomor induk mahasiswa 5011903317 semester 2. Dengan ini saya akan membuat ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar manajemen. Yuk simak video dan nonton sampai habis. Apa yang saudara ketahui tentang manajemen? Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimulai melalui organisasi. Dan apa pentingnya manajemen bagi mahasiswa? Pertama, akan membuat kita dalam melakukan pembuatan strategi yang dimana akan sangat baik dengan cara-cara melakukan berbagai macam bentuk pendekatan yang akan lebih sistematis, logis, hingga rasional. Yang kedua, melakukan berbagai macam bentuk akan perubahan dari sebuah bentuk proses yang dimana bukanlah sebuah bentuk untuk keputusan-keputusan dan juga sebuah dokumen. Yang ketiga, melakukan peningkatan terhadap mahasiswa untuk kesadaran terhadap berbagai macam bentuk akan ancaman eksternal yang dimana akan membuat kita sangat terbiasa dalam melakukan proses terhadap perencanaan biaya. Andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan suatu perusahaan, jelaskan tahap tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen. Dalam membuat suatu perusahaan ada tingkat dalam manajemen. Yang pertama ada top level manajemen. Yang kedua ada middle level management. Yang ketiga ada low of management. Yang pertama ini top level management ini adalah manajemen puncak. Yang kedua middle level management ini adalah manajemen menengah. Yang ketiga ini low top management, yaitu manajemen paling terendah dalam suatu manajemen. Kalau top level management, yaitu adalah manajemen puncak, adalah manajemen tertinggi dan memiliki otoritas paling tertinggi dalam perusahaan. Tujuan manajemen puncak ini pertama, menyusun dan menetapkan perencanaan perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua adalah middle level management, yaitu adalah manajemen menengah, berada pada titik tertengah dan hierarki pada sebuah perusahaan. Contoh manajemen menengah ini seperti manajemen cabang seperti kepala cabang unit. Yang kedua, kepala departemen atau HOD. Manajemen seperti manajemen keuangan, pembelian dan produksi. Dan ketiga itu ada manajemen low level management, yaitu manajemen terendah bagi manajemen, contohnya seperti mandor dan arti penting manajer dalam suatu organisasi secara umum. Dalam suatu organisasi, suatu perusahaan, peran seorang manajer di dalamnya sangatlah penting. Bayangkan, jika di dalam manajemen tidak ada manajer, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut bangkrut. Karena perusahaan manajer tidak berjalan, apabila tidak adanya manajer, maka tidak akan adanya arti bagi seorang manajer sangatlah vital. Seorang manajemen harus mampu untuk mengatasi masalah perusahaan dan mampu untuk meramalkan suatu kejadian yang telah terjadi di dalam perusahaan. Sebuah keputusan yang diambil seorang manajemen, namun tidak semua manajer itu bekerja sangatlah seorang manajemen. Ada yang manajemen hanya bisa mengatur dan menyuruh-nyuruh, tidak mau dikoreksi dan dikritis. Jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah apa saja yang Anda ambil dalam menjalankan dan mengamalkan usaha di masa COVID-19 atau virus corona pada saat ini? Baiklah, penyebaran virus
COVID-19 atau virus corona merupakan krisis bagi setiap organisasi, baik organisasi perusahaan maupun non-perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus merencanakan metode atau strategi agar krisis tidak jadi penghalang perusahaan dalam menjalankan bisnis. Langkah apa saja yang bisa diambil oleh perusahaan atas terjadinya virus COVID-19 pada saat ini? Yaitu pertama, penyemprotan disinfektan atau penyediaan hand sanitizer di perusahaan. Yang kedua, mengisolasi atau memantau karyawan yang baru pulang dari luar negeri atau luar kota selama 14 hari. Yang ketiga, penggunaan detektor suhu sebelum masuk perusahaan. Yang keempat, penerapan school distancing agar menjauhi jarak atau mengatur jarak. Yang kelima, dengan cara work from home. Langkah strategi yang dapat dilakukan perusahaan di daerah terdampak COVID-19 seperti di Jakarta. Dengan ini perusahaan harus menyediakan software atau aplikasi digital untuk online meeting dan letter kerja bersama. Karena itu perusahaan mesti kerja remote. Perusahaan harus tetap dapat memantau jam kerja secara absensi karyawan, yaitu dengan cara menggunakan aplikasi absensi online hadir yang bekerja di rumah dan melaporkan kehadiran pada jam masuk clock in dan jam keluar clock out secara online dengan aplikasi mobile atau smartphone. Karyawan cukup berfoto dengan cara melengkapi data dengan teknologi biometrik, dan jam kerja dapat memantau kerja secara real time serta memantau dan menghitung jam kerja lembur.